Dalam dunia arkeologi, fragmen tulang dan pengingat lainnya selalu menghantui orang yang sudah lama mati. Beberapa penemuan arkeologi banyak melukiskan gambaran mengerikan tentang kehidupan dan kematian di masa lalu. Dari gladiator yang dipenggal, pemakaman vampire hingga tumor gigi kuno dan paru-paru yang telah mati. Berikut 10 penemuan arkeologi paling mengerikan di dunia. Sekumpulan tengkorak ditemukan di York, Inggris, milik lelaki tinggi yang meninggal sebelum usia 45 tahun. Apa yang membuat penemuan ini mengerikan adalah bahwa mereka semua kehilangan kepala mereka. Walaupun kepalanya dikuburkan bersama tetapi berada di samping, di atas dada atau di antara kaki mereka. Para peneliti tidak yakin mengapa sebagian besar kerangka di Driffield Terrace dipenggal. Mereka berasal dari abad kedua hingga 4 SM ketika daerah ini masih menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Utara. Karena sebagian besar kerangka itu sangat tinggi dan menunjukkan tanda-tanda trauma, mereka mungkin adalah tulang-tulang para gladiator atau dari kalangan militer. Analisis genetik dari 7 tengkorak yang dipenggal menemukan bahwa 6 orang diantaranya berasal dari Inggris, sementara yang lainnya mungkin berasal dari Lebanon atau Suriah. Proyek pengembangan properti di Perancis menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan pada tahun 2012 lalu. Sebuah lubang sedalam 2 meter dengan diameter 1,5 meter berisi sampah penuh dengan tulang belulang. Yang lebih memuakkan lagi, tulang belulang itu terdiri dari lengan dan jari-jari yang terputus dari tulang-tulang bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Di atas kaki yang diamputasi, 7 mayat telah dilemparkan ke dalam lubang, termasuk pria parubaya yang memiliki lengan dipotong dan mengalami pukulan di kepala. Tulang belulang yang ditemukan ini diperkirakan telah berusia 5.335 tahun. Menurut para peneliti, mayat dan tulang belulang ini kemungkinan besar para korban perang yang beberapa di antaranya mungkin juga telah dieksekusi dalam semacam keadilan Neolitik yang brutal. Ketika para arkeolog Spanyol menemukan kerangka manusia berusia 1.600 tahun dari seorang wanita Romawi, mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan di pelvisnya. Yang mengintip keluar dari antara pinggulnya adalah bola tulang terkalsifikasi yang berisi 4 gigi cacat. Penemuan arkeologi mengerikan ini adalah teratoma ovarium, sejenis tumor yang muncul dari sel germinal. Sel-sel kuman adalah prekursor sel telur manusia, sehingga mereka dapat membentuk bagian tubuh seperti gigi atau tulang. Teratoma yang paling umum adalah jinak, seperti yang ada di pelvis wanita Romawi. Komplikasi dari tumor itu pada akhirnya bisa membunuh wanita tersebut, kata para arkeolog. Tetapi dia mungkin tidak pernah tahu bahwa gigi itu berada di dalam perutnya. Kisah nyata di balik vampire di Eropa Timur sangat mungkin lebih menyeramkan daripada cerita fiksi yang ada di film-film. Antara tahun 1600-an hingga tahun 1700-an di Polandia, beberapa orang di Polandia dikubur dengan sabit di leher atau batu yang terjepit di bawah dagu mereka. Tindakan pencegahan ini diambil untuk mencegah orang mati untuk dapat bangkit kembali seperti vampir yang dipercaya oleh penduduk setempat akan kembali menghisap darah teman atau keluarganya sendiri. Pada tahun 2014, para peneliti menemukan bahwa penguburan vampir di pemakaman Drawsko di Polandia adalah mayat penduduk setempat yang belum mati karena trauma. Mereka kemungkinan adalah korban dari epidemi kolera yang akan membunuh mereka dengan cepat. Terkadang penemuan arkeologi tidak perlu melibatkan tulang. Sebuah gereja di abad ke-15 di Aberdeen, Skotlandia berisi artefak seperti itu. Kapel itu berisi tiang batu dengan cincin besi, yang mungkin digunakan untuk menahan para penyihir yang dituduh pada tahun 1597. Aberdeen menyelenggarakan serangkaian persidangan penyihir yang pada tahun itu dikenal sebagai penyihir-penyihir besar, dengan 400 orang penyihir diadili dengan sekitar 200 eksekusi dalam waktu 8 bulan. Kematian itu sangat mengerikan.
Salah satu kasus yang paling terkenal adalah saat Jane Wishart dihukum bersama dengan putranya Thomas Lees. Keduanya dicekik dan kemudian dibakar. Upaya untuk memperluas perpustakaan di Durham University di Inggris Timur Laut berubah menjadi penemuan arkeolog paling mengerikan di dunia dengan rasa sakit dan penderitaan abad ke-17. Para arkeolog yang menggali sebelum konstruksi dibangun menemukan dua kuburan massal berisi 1.700 kerangka yang berasal dari pertengahan tahun 1600-an yang merupakan sisa-sisa tahanan perang Skotlandia yang ditawan selama Perang Saudara Inggris ketiga. Pertempuran antara anggota parlemen yang dipimpin oleh Oliver Cromwell dengan royalis yang setia kepada Raja Charles II. Kerangka-kerangka manusia yang ditemukan ini adalah milik laki-laki berusia antara 13 hingga 25 tahun dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang dari kalangan militer. Mereka menunjukkan sedikit tanda-tanda trauma yang mungkin meninggal karena sakit saat masih di penjara. Seluruh tubuh mumi ini sangat menyeramkan, tetapi ketika Anda membuka sarkofagus dan menemukan kerangka paru-paru yang kasar, Anda telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Para arkeolog telah mengalami pemandangan yang mengerikan ini ketika akan membuka sarkofagus batu di Basilika St. Denis di Paris pada tahun 1959. Sisa-sisa mumi ini merupakan milik seorang ratu yang bernama Amegunde yang hidup sekitar tahun 515 dan 580 SM. Untuk waktu yang lama, mumi ini adalah sebuah misteri mengapa tubuh Amegunde telah membusuk sementara paru-parunya menjadi mumi. Pada bulan April 2016 lalu para peneliti melaporkan pada sebuah konferensi di Jerman bahwa mereka telah menemukan jawabannya. Paru-paru Amegunde telah menunjukkan jejak-jejak kimia dari sebuah senyawa tanaman serta tingkat tembaga yang tinggi. Kemungkinannya bahwa setelah kematian Amegunde, cairan pembalseman yang terbuat dari tanaman dan rempah-rempah disuntikan ke tenggorokannya dan mendarat di paru-parunya. Ratu dikebumikan mengenakan sabuk paduan tembaga yang memiliki sifat antimikroba, sehingga kombinasi herbal dan logam pembalseman cenderung mempertahankan organ. Penemuan arkeologi paling mengerikan di dunia ini berupa kerangka yang terkoyak dengan leher mereka tertekuk dan rahang menganga di sebuah kuburan massal kuno di Athena. Ekspresi mereka bukanlah apa yang membuat penemuan ini mengerikan. Tetapi masih banyak kerangka yang ditemukan dengan posisi masih terbelenggu. Setidaknya ada 80 kerangka di kuburan massal ini dengan 36 diantaranya masih memakai belenggu besi di kaki dan tangannya milik tahanan yang meninggal antara sekitar tahun 650 SM, 625 SM, kata para arkeolog. Catatan sejarah menceritakan tentang kudeta kuno pada tahun 632 SM yang bisa menjelaskan jasadnya. Juara Olimpiade Chilon berusaha mengambil alih Athena namun gagal. Mayat-mayat itu bisa jadi para pengikutnya yang dieksekusi mati, kata para arkeolog, meskipun penafsiran ini sama sekali tidak pasti. Cinta sejati selamanya untuk Louis de Quengo, Nyonya Breveillac, seorang janda yang meninggal pada tahun 1656 dan dikebumikan dengan perhiasan hati suaminya. Toussaint Perrien, Knight of Breveillac yang meninggal pada tahun 1649. Seperti yang kadang-kadang dilakukan pada saat itu, jantungnya diangkat, dibalsem dan dimasukkan ke dalam guci timah. Hal ini sudah biasa dilakukan pada saat itu untuk dikuburkan dengan hati seorang suami atau istri, Fatima Zohra Mokrane, seorang ahli radiologi di Rumah Sakit Rangueil di Rumah Sakit Universitas Toulouse di Perancis. Mengatakan dalam sebuah pernyataan, ini momen yang sangat romantis untuk sebuah penguburan. Mokrane dan rekannya menggunakan magnetic resonance imaging, MRI, dan computed tomography, CT, untuk mempelajari jantung Perrien serta 4 lainnya dari kuburan elit di Biara Jacobin di barat laut Perancis. Organ-organ itu sangat terawetkan sehingga para peneliti masih bisa melihat penumpukan plak dan banyak arteri. Penemuan arkeolog paling mengerikan di dunia selanjutnya adalah pada saat pendaki gunung mendekati Aconcagua di Argentina pada tahun 1985. Mereka menemukan kenang-kenangan gelap dari masa lalu.
Terletak pada sebuah struktur batu, mumi kecil berusia 7 tahun yang meninggal sekitar 500 tahun yang lalu. Bocah kecil ini adalah korban pengorbanan anak. Ritual yang disebut dengan capacoca yang dipraktekkan oleh orang-orang Inca. Seperti dalam The Hunger Games, anak-anak dipanggil sebagai persembahan dari daerah pedesaan ke kota Chuzo, di mana mereka akan hidup selama sekitar 1 tahun sebelum mereka dibius dan dimasukkan ke dalam makam mereka. Banyak fraktur tengkorak mumi di situs ini dan ada perdebatan tentang bagaimana mereka dibunuh. Mereka mungkin tersingkir untuk mengurangi penderitaan mereka, kata para arkeolog.